Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin, bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mubarakah ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kembali kepada kita. Allah menolong kembali kepada kita untuk meraihkan sisi kehidupan kita untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bernasib baik. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ditempuhkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang mempunyai nasib kehidupannya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua menempuh sebab-sebab meraihkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman kana min ahli sa'adah fayuyassaruna amala ahli sa'adah. Barang siapa yang dia termasuk orang-orang yang tergolong ahlinya kebahagiaan, ahlinya hidup sa'id, maka fayyassaruna amala ahli sa'adah. Dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menempuh amalannya orang-orang yang berbahagia. Dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menempuh sebab-sebab menuju kepada kebahagiaan. Dan itulah hakikat pengajaran Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita memahami posisi kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang berbahagia, orang yang ditolong oleh Allah hidupnya akan meraih sa'adah ataukah tidak?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk melihat sebab-sebab yang kita tempuh, untuk melihat jalan-jalan yang kita lalui ketika kita menempuh sebab-sebab kebahagiaan, ketika kita menempuh jalan-jalan kebahagiaan, dan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraihnya, maka insya Allah itulah orang yang sebenarnya akan ditolong oleh Allah menjadi orang-orang berbahagia. Sebagaimana Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang hari ini Allah Azza wa Jalla mudahkan kita semua duduk di majelis ilmu, mengambil sebuah kepentingan yang Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan bahwasanya innal insana lafi khusrin, bahwasanya siapapun manusia pasti akan mendapati kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang mereka telah beriman, wa amilus solihat, dan kecuali yang mereka beramal soleh, wa tawasau bil haq, dan kecuali yang mereka telah saling berwasiat, saling mengingatkan di dalam kebenaran, di dalam iman, di dalam amal saleh. Apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita pada hari ini dapat bermajelis dalam majelis ilmu ini merupakan wasilah yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk meraih kebahagiaan. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salakallahu aw sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia telah menempuh jalan di mana di dalam jalan itu dia mengambil untuk menuntut ilmu, untuk belajar, memahami agamanya, maka Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Allah tempuhkan dia jalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, khususnya di hari-hari di mana kita dihidupkan sebagaimana sekarang ini, Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat agama yang Allah berikan ini tidak ada lain untuk mengantarkan kita meraih kemenangan hidup, untuk mengantarkan kita meraih surga di dalam kehidupan yang Allah janjikan di dunia maupun di akhirat. Namun di saat yang sama, ketika kita sekarang banyak memperhatikan perjalanan kita sebagai orang yang telah diberikan oleh Allah wasilah nikmat agama ini, kita banyak melihat fenomena-fenomena, banyak melihat kenyataan-kenyataan yang menunjukkan di mana kita adalah orang-orang yang jalan kita menuju kebahagiaan, jalan kita menuju kepada keselamatan, kemenangan, kita selalu dirundung, diliputi dengan perasaan cemas. Kita selalu diliputi dengan keadaan yang kontroversial. Di satu sisi kita selalu tersenyum ketika kita sebagai seorang muslim, ketika kita sebagai seorang yang beriman, dan kita merasa yakin bahwasanya kita dengan iman, dengan Islam adalah orang yang akan berbahagia. Namun senyuman itu kenyataannya hari-hari kita yang kita hadapi telah gelap, telah dinodai, telah banyak diliputi dengan kondisi yang terbalik. Justru kita di saat menjalani kehidupan,
Di saat kita mendapati kenyataan-kenyataan hidup, baik pada diri kita sendiri-sendiri, atau mungkin di dalam keluarga kita, atau mungkin di dalam kampung kita, atau mungkin di dalam kehidupan negeri kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, kita lebih banyak merasakan cemas. Beda ketika kita mengatakan ana muslim, ana mukmin. Beda ketika kita menjalani hidup bahwasanya kita dengan fenomena Islam kita dengan fenomena iman kita. Kenyataan yang kita tidak pungkiri, kita banyak mengalami khauf, mengalami kehidupan ketakutan, mengalami kehidupan kegelisahan, kecemasan, kebingungan, keraguan dengan diri kita di dalam hidup ini menghadapi kejadian-kejadian hidup. Ini semua menuntut kepada kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah untuk kita banyak kembali memperbaiki, mengambil perbaikan di dalam jalan kita mengambil agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Secara umum Nabi kita Muhammad SAW telah mengisyaratkan bagaimana cara kita kembali memperbaiki kemenangan hidup kita. Ketika beliau SAW bersabda dalam sebuah hadis, idza tabayyatum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihada fi sabilillah sallatallahu alaikum dullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Dalam sebuah hadis, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kalian telah hidup mencari kehidupan dunia dengan cara yang haram, jual beli riba, hidup mencari kehidupan dunia sudah tidak mengambil cara hidup yang halal. Dan ketika kalian sudah memegangi ekor-ekor sapi, dan ketika kalian sudah senang dengan kebun-kebun kalian, maknanya kita sudah mulai hidup, mengukur hidup ini dengan dunia, sempitnya, lapangnya, untungnya, ruginya diukur dengan perbendaharaan dunia. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taraktumul jihada fi sabilillah. Kemudian ketika kalian telah meninggalkan jihad, berjuang di dalam jalannya Allah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sallatallahu alaikum dullan. Allah telah menimpakan kalian kehinaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sallatallahu alaikum dullan. Allah telah menimpakan kepada kalian kehinaan. Dalam hadis yang lain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpakan kehinaan secara umum, secara merata, Nabi sebutkan kehidupan kalian menjadi kehidupan yang tidak bernilai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walakinnakum gutha, akan tetapi kalian adalah ibaratnya buih. Buih apa ibu-ibu? Buih, ya, busa. Kagutha isail, seperti buihnya air yang mengalir.
Umat Islam disebut oleh Nabi kehinaan hidup mereka seperti busa air yang mengalir. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam ayatnya tentang nilai buih busa, fa amma zabadu fayadhabu jufa. Banyaknya busa, banyaknya buih, kelihatan ramenya, kata Allah Azza wa Jalla, amma zabadu fayadhabu jufa. Adapun busa, adapun buih akan sirna, akan lenyap. Jufa sebagai sesuatu yang tidak ada harganya, nggak ada nilainya. Fa amma zabadu fayadhabu jufa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kehinaan umat yang kondisinya seperti ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala yanzi'annallaha al-muhabata fi qulubi aduwikum." Pada saat itu Allah mencabut, pada saat itu Allah mencabut rasa takut yang ada pada musuh-musuh kalian. Sebagai orang muslim, orang beriman, sudah dari nenek moyang, dengan imannya, dengan Islamnya, di dunia ini akan selalu diuji oleh Allah dengan keadaan musuh-musuhnya, dari sayatinul jinni dan sayatinul insi, yang hakikatnya musuh-musuh dari setan jin dan setan manusia. Kata Allah, dha'ifa, lemah, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat umat Islam mengalami kehinaan, pada saat umat Islam Allah timpakan hidupnya bukan hidup yang berharga, Allah kondisikan musuh-musuh itu dicabut rasa takutnya bagi umat Islam. Berarti bagaimana keadaannya Bapak Ibu? Hah? Bagaimana keadaannya musuh berarti? Tambah kuat, tambah menggila, tambah berani, tambah ditakdirkan oleh Allah menguasai kaum muslimin. Dan itu qada dan qadar Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, sallallahu alaikum dullan, Allah timpakan pada kalian kehinaan. Dan Allah menyebutkan di dalam hadis Nabi ini, Allah cabut di hati mereka rasa takut, ketakutan mereka kepada orang beriman di hati mereka yang itu asalnya diangkat oleh Allah, berarti hilang. Yang ada di hati mereka berarti terbalik. Apa berarti? Berani, merasa kuat. Dan karena memang umat Islam Allah takdirkan apa? Hina. Allah takdirkan seperti itu. Kemudian padahal kita tahu dalam beberapa riwayat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla, ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan apa Bapak Ibu Nabi kita ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dari musuh-musuhnya? Hah? Dengan apa ditolong oleh Allah dari para musuh-musuhnya? Dengan dalam sebuah riwayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, nusirtu birru'bi masirata sahrin. Saya ditolong oleh Allah Azza wa Jal dalam 1 bulan perjalanan. Paham Bapak Ibu maksudnya 1 bulan perjalanan? 1 bulan perjalanan Nabi ketika mau menghadapi musuhnya, berangkat, belum ketemu, masih perjalanan berapa? 1 bulan. Nabi masih perjalanan 1 bulan itu sudah ditolong oleh Allah. Belum ketemu, sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa Nabi ditolong oleh Allah? Birru'bi, dengan ketakutan.
dengan kengerian. Ketakutan yang ada di mana? Di hatinya orang-orang yang tidak beriman. Jadi dalam hadis Nabi tadi diterangkan, ketika Allah dihinakan, rasa takut yang ada pada hatinya orang yang tidak beriman diambil. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh Allah, sederhana. Apa itu tadi? Allah tetapkan di hatinya orang yang beriman apa? Ar-ru'ub, ketakutan, kengerian. Dalam sebuah riwayat diterangkan oleh Allah, bima asyraku, yang menjadikan hatinya orang beriman itu selalu ngeri, selalu takut karena kehidupan imannya yang syirik, karena kehidupan hatinya yang tidak hanya menuju kepada Allah, tetapi menuju kemana? Selain Allah. Sehingga mereka takut tentang nasibnya selain Allah, tentang hartanya, tentang kedudukannya, tentang kesenangan hidupnya. Ini yang menjadikan mereka itu hatinya selalu dalam keadaan takut. Dengan demikian, ketika Allah Azza wa Jalla mencabut, malah hilang rasa takutnya. Kenapa? Karena kehidupannya orang beriman mulai terbalik. Kehidupannya orang beriman mulai terbalik. Sama seperti kehidupannya orang yang tidak beriman. Cintanya kepada Allah luntur. Takutnya kepada Allah lemah. Berharapnya kepada Allah lemah. Sementara menuju kepada makhluk sama. Pola hidupnya sama. Karena itu Allah timpakan di dalam hatinya orang beriman sebuah penyakit iman. Yaitu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Di mana orang muslim, orang beriman, kehidupannya bukan lagi hubbullah, bukan lagi cinta Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tapi sudah hubbud dunia. Lah hubbud dunia ini asalnya hatinya siapa Bapak Ibu? Hatinya orang beriman atau hatinya orang yang tidak beriman? Orang tidak beriman. Disebabkan mereka hidupnya menuju kepada makhluk, itu yang menjadikan hati mereka ketakutan hidup, ketakutan menghadapi hidup. Demikian pula ketika orang-orang beriman ini sudah lemah, cara hidup hatinya juga sama. Maka Allah jadikan mereka berani. Kenapa? Karena orang beriman sudah tidak punya kekuatan di dalam hati mereka. Karena orang beriman sudah tidak punya kekuatan di dalam agama mereka, di dalam cintanya kepada Allah, di dalam takutnya kepada Allah, di dalam yakinnya kepada Allah, itu sudah nggak punya kekuatan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Pada saat seperti inilah Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kalian, Allah Azza wa Jalla tidak akan mencabut, Allah Azza wa Jalla tidak akan mengambil, melepaskan kehinaan yang Allah timpakan pada umat Islam. Terus ditetapkan oleh Allah terus menerus seperti itu. Walaupun umat Islam ingin dihinakan apa enggak? Enggak. Walaupun umat Islam ingin hidupnya sengsara apa enggak? Enggak. Tapi kenyataannya tidak bisa keluar dari kehinaan. Kenyataannya tidak bisa keluar dari kesengsaraan. Kenyataannya tidak bisa keluar dari kesempitan. Karena memang ini adalah sudah ketentuan Allah. Allah mengatakan, la yanzi'uhu, Allah tidak akan mengambil itu kehinaan. Enggak. Dul tidak akan diangkat oleh Allah. Duh. Bapak Ibu kalau begitu Allah zalim. Hah? Orang Islam kok dihinakan oleh Allah? Gimana ini?
Ada sebabnya enggak orang dihinakan? Allah itu adil. Tadi kan di depan sudah disebutkan oleh Nabi kan, ketika kalian telah hidup dengan cara mengejar dunia, tidak peduli halal haram. Orang yang nyari hidup dunia tidak peduli halal haram, itu cinta dunia apa enggak? Ya kan? Cinta dunia. Hidupnya adalah untuk dunia. Makanya nyari dunia, tidak peduli halal haram. Kemudian ketika kalian telah senang dengan dunia, bangga, ukuran ridho, ukuran baik, ukuran buruk dengan dunia, ini penyakit yang ditunjukkan. Akhirnya ninggalin agama. Kan gitu. Taraktumul jihad. Ini sebabnya. Kalau Allah Azza wa Jalla menimpakan dul, kehinaan, berarti sesuai dengan kadar sebab tadi. Apa tadi sebabnya? Apa tadi sebabnya? Sebabnya tentang cinta dunia. Semakin kuat, semakin gila, ya semakin kehinaan itu besar. Semakin juga senangnya kepada dunia seperti itu, semakin ditimpakan oleh Allah besar. Secara umum Allah sebutkan sallallahu alaikum dullan. Dan Allah mengatakan Allah tidak akan mengambil. Biar kita konferensi ingin mengentaskan kehinaan menjadi orang mulia, Allah tidak mengambil. Coba Bapak Ibu, mari kita camkan kehidupan kita hari ini. Keluarga kita untuk menjadi seorang muslim yang punya izzah. Apakah hari-hari kita merasakan? Anak-anak kita, istri kita, di mana letak kemuliaan hidup kita dengan agama kita? Perbincangan kita dengan anak istri kita, keluarga kita, suami kita, perbincangan iman atau perbincangan dunia? Di rumah-rumah kita. Anak kita ketika belajar, ketika nuntut ilmu, anak kita ketika kita besarkan, kita didik, perbincangan kita apa? Kemudian kenyataannya kita mendapati anak-anak kita menggembirakan imannya, menggembirakan akhlaknya, menggembirakan agamanya, atau memprihatinkan? Yang kita banyak rasakan memprihatinkan. Kita gembira di satu sisi, tapi di sini kita menyimpan kepedihan. Ini keluarga kita. Belum lagi kalau kita lihat umat Islam di dalam berbangsa dan bernegara. Hari ini, kalau kita melihat fenomena-fenomena sosial yang lebih banyak menunjukkan fenomena-fenomena yang menakutkan, mencemaskan, mengerikan, menakutkan, itu lebih banyak dialami siapa, Bapak Ibu? Dialami siapa? Muslim atau bukan? Muslim. Orang Islam saling menfitnah, saling sesat menyesatkan, saling mengancam, bahkan sudah saling siap untuk saling menghancurkan sebagian dengan sebagian. Di tengah-tengah musuhnya yang mereka senang dan tertawa. Dan keadaan ini kalau kita mau rasakan setiap hari berkurang atau bertambah? Bertambah. Padahal kita inginnya apa? Inginnya berkurang. Ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaikum dullan. Dan Allah mengingatkan, Allah tidak akan mengambil itu. Apa obatnya? Apa solusinya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian kembali mencari solusi kepada agama. Di saat sekarang ini kita punya agama enggak? Hah? Punya enggak Bapak Ibu? Punya. Loh, kita disuruh oleh Allah, disuruh mencari solusi agama. Padahal kita ini punya agama. Terus apa maknanya? Hah? Apa maknanya Bapak Ibu?
Karena kita punya agama, kita tidak merasa agama ini menjadi solusi. Kita tidak merasakan di mana solusi agama yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang manusia ketika sebelum lahir di dunia, waktu masih di janin, di alam rahim, hendak ditiupkan roh, diutus malaikat. Disuruh apa malaikat ini? Mencatat keadaan hamba ini. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat itu dicatat tentang apa? 4 perkataan yang akan ditulis tentang orang ini. Di antaranya dicatat tentang apa? Rizkinya. Rizki apa yang dimaksud ini? Dunianya, ya kan? Kebutuhan hidupnya sudah dicatat belum? Sudah. Kemudian dicatat tentang amalnya. Kemudian dicatat tentang umurnya. Perkara-perkara dunianya dicatat. Berarti sudah jelas belum ini Bapak Ibu? Sudah jelas. Kemudian yang terakhir, apa yang dicatat? Yang terakhir apa yang dicatat? Nasibnya. Apa? Amsakiyun au sa'idun. Apakah dia orang yang celaka? Apakah dia orang yang sengsara? Amsa'idun, apakah dia orang yang apa? Orang yang berbahagia. Bagaimana di dalam hadis ini kita dijelaskan oleh Nabi kita persoalan hidup kita. Ketika Allah menerangkan dicatat rizki, dicatat amal, dicatat umur, itu tidak dirinci, dijelaskan global. Dan ini menunjukkan bukan ukuran orang itu hidup. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan makhluknya, fa khalaqahu wa razaqahu wa dabbarahu wa amadahu bi kulli ma tahtaju ilaihi. Allah ketika menciptakan makhluknya sampai ajalnya tiba, itu diatur kehidupannya. Kemudian dibentangkan sebab-sebab yang menjadikan dia hidup sebagaimana batas waktu hidupnya. Kalau misalnya orang itu ditakdirkan oleh Allah umurnya 60 tahun, semua kebutuhannya 60 tahun sudah dicatat belum? Sudah dicatat, sudah dipersiapkan. Apakah 60 tahun dihidupkan sebagai orang kaya, orang biasa, orang miskin, orang sakit, orang sehat? Yang jelas pasti dia sampai umur berapa? 60 tahun. Sekarang apa itu jadi ukuran? Bukan jadi ukuran. Yang justru diingatkan oleh Nabi kita, am sakiyun au sa'id. Dia itu dicatat apakah dia orang yang celaka atau orang yang berbahagia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini yang menjadi perhatian bagi kita. Yang harus kita kembali dudukkan, bagaimana kita memaknai peringatan ini kepada kita, dan bagaimana kita harus selalu hidup kita dalam keadaan bisa punya pilihan dengan pilihan yang tadi telah ditetapkan, pilihan yang paling baik. Persoalannya, karena itu ketika Allah mendatangkan agama ini, mohon maaf Bapak Ibu, untuk merubah kita dari miskin jadi kaya, untuk merubah kita yang ibu-ibu jadi bapak-bapak, bapak-bapak jadi ibu-ibu, supaya ibu-ibu tidak sengsara lagi melahirkan.
mengandung. Supaya bapak-bapak tidak sengsara lagi kerja, pulang masih dimarahi istrinya. Apa begitu? Ya. Apa untuk merubah orang yang sakit, bahkan sakitnya sampai menaun, dengan agama ini berubah terus sehat, nggak pernah sakit? Apa itu agama ini didatangkan? Bukan. Apa agama ini didatangkan untuk supaya umur kita bisa nambah? Kalau tadinya 60 tahun, punya agama umurnya jadi 150 tahun. Begitu? Bukan. Terus untuk apa agama ini didatangkan? Kaitannya dengan nasib yang tadi disebutkan. Untuk apa Bapak Ibu? Hah? Agama ini didatangkan oleh Allah kepada kita kaitan dengan catatan kita itu untuk urusan yang mana? Untuk merubah rizki kita, untuk merubah umur kita, untuk merubah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, yang mana? Hah? Untuk kita ini masuk menjadi sebab golongan yang sengsara atau golongan yang berbahagia. Maka berarti persoalannya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang dinasihatkan di dalam hadis Nabi ini menjadi ukuran bagi kita. Betul ketika Allah menerangkan Allah akan menimpakan kehinaan terkait dengan urusan agama kita. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan bagaimana cara mencari kebahagiaan, cara mencari keselamatan, cara mencari kemenangan, tarji'u ila dinikum, kalian kembali kepada agama kalian. Persoalannya, kalau kita disuruh mau kembali kepada agama, kita sering menjawab sepakat iya. Tapi begitu tiba saatnya kita harus merubah diri, memperbaiki diri dengan agama ini, inilah yang jadi masalah. Satu contoh, untuk menilai bahagia apa yang Allah dan Rasulnya tawarkan kepada kita dengan agama ini, kemenangan apa yang Allah tawarkan dengan agama ini, kita saja belum bisa objektif, belum bisa menerima dengan posisi yang benar. Contoh, ketika kita ditakdirkan oleh Allah sakit sebagai orang beragama, alternatif kita yang kita cari apa? Hah? Apa yang kita cari Bapak Ibu? Pikiran kita yang kita cari apa? Sembuh. Ya kan begitu aja. Udah pikirannya pokoknya sembuh. Bukan kita mikir, walaupun saya sakit, agama saya diridhoi oleh Allah. Itu kan kita belum bisa mendudukkan. Menilai kemuliaan kita itu di mana? Kalau misalnya Bapak Ibu jadi orang miskin hari ini, terus ditawari sebagai solusinya agama, kira-kira yang dipikirkan apa? Apa yang dipikirkan? Hah? Misalnya Bapak Ibu ini miskin, hidupnya kekurangan. Kemudian nih solusinya agama. Kira-kira yang mau dicari solusi dengan miskin dan agama ini apa ini? Hah? Bagaimana tidak miskin lagi gitu kan? Ini kan berarti kita ini dari sisi mengambil solusi agama mau kemana saja belum jelas. Apalagi harus mau ngikuti jalannya. Baru milih tujuannya saja kita masih sering keliru. Dah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang kembali kepada agama? Dulu pernah saya ceritakan kan Bapak Ibu, ada seorang budak di zaman bukan budak. Ada seorang wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena penyakit ayan. Ya kan? Terkena penyakit ayan. Kalau dia ayan, dia membuka pakaiannya, auratnya.
Ayan ini penderitaan apa? Agama apa dunia? Dunia. Membuka aurat penderitaan apa ini? Hah? Agama. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini wanita yang seperti ini. Saya ini sering punya sakit ayan, kalau sudah saya ayan, saya buka pakaian saya, aurat saya terbuka. Saya sedih ya Rasulullah, bagaimana caranya? Mintakan berdoa kepada Allah supaya saya sembuh dari sakit ayan. Nanti kalau saya sembuh, saya tidak membuka aurat lagi. Ya, tujuannya baik nggak ini, Bu? Baik kan? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada wanita ini pilihan, kamu pilih mana? Kamu disembuhkan oleh Allah dari sakitmu, seperti yang kamu maukan tadi, tapi tidak ada jaminan kamu nanti kemudian bisa apa? Menutupi aurat. Atau kamu pilih yang lebih utama. Nabi menawarkan, apa itu yang lebih utama? Kamu saya doakan sakitmu tidak sembuh, tapi Allah mengganti kamu dengan surga. Tapi saya doakan kamu tidak akan lagi membuka aurat kamu. Bagaimana wanita ini memilih yang mana? Saya pilih yang itu ya Rasulullah. Saya pilih sakit saya nggak sembuh, nggak apa-apa. Saya tetap ayan seperti ini. Tapi saya ketika ayan ditakdirkan oleh Allah tidak membuka aurat. Coba. Pilihannya saja jelas. Tahu betul. Keutamaan agama ini diberikan oleh Allah kepada dia untuk apa? Itu tahu persis. Dari sinilah maka dia menjadi orang yang diberi oleh Allah kemuliaan agama dengan benar. Solusi apa agama ini diberikan kepada kita? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagai contoh, apa yang kita jalani dalam hidup, yang dulu beberapa kali saya contohkan. Kita hidup ditakdirkan oleh Allah secara zahir dunia, terjadi keadaan-keadaan yang kita tidak suka. Tapi hati kita ditakdirkan tenang, nyaman. Dengan kita hidup secara dunia, diberikan oleh Allah apa-apa yang kita suka. Tapi hati kita tidak ditakdirkan oleh Allah hidupnya tenang, nyaman. Mau pilih yang mana coba? Mau pilih yang mana? Pilih yang dunianya senang semua tapi hatinya juga tenang semua gitu. Boleh. Ibu-ibu, bapak-bapak boleh pilih itu. Tapi harus punya agama seperti Abu Bakar. Mau punya agama seperti Abu Bakar? Loh, mau nerima enaknya, menempuh jalannya mau. Abu Bakar itu setiap kali di situ ada Nabi, beliau mengejar, di situ ada dia. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa begitu? Nuntut ilmu aja harus pengumuman, ya, harus panggilan. Abu Bakar sama Umar itu berebut. Di mana ada Nabi SAW, di situ Abu Bakar dan Umar berebut untuk dapat kebaikan agama di sampingnya Rasulullah SAW. Itu kalau memang ingin. Nah, kita ini kadang-kadang ingin kayak Abu Bakar, dunianya, agamanya. Tetapi disuruh mengikuti caranya Abu Bakar beragama nggak sanggup. Nah, ini namanya keinginan yang nggak cocok dengan cara yang mau ditempuh. Maka sebenarnya di mana letak nikmat agama yang sesungguhnya? Yang harus kita kejar dan kita cari. Lebih-lebih lagi di zaman ini Bapak Ibu. Di saat kita beragama, hati kita penuh dengan fitnah. Kita melihat anak kita, melihat suami kita, melihat istri kita di kondisi zaman ini. Melihat musuh-musuh yang tidak suka dengan nikmat agama di zaman ini, kita hidup apa? Merasa tenang atau ketakutan? Merasa ketakutan. Apa jawabannya? Kalau jawabannya dunia, sehat, kita sehat tubuh kita.
Kalau jawabannya tidak bisa makan, kita hari-hari bisa makan nggak? Bisa makan. Kalau jawabannya kita tidak punya rumah, Masya Allah kita punya rumah semua. Tapi kenyataannya, kehidupan ini terus mencekam, terus menimpa. Kita dengar lagi, tidak nyaman lagi. Kita dengar lagi, tidak nyaman lagi. Ini menunjukkan kondisi yang harus kita kembalikan. Persoalan hidup kita itu bukan kita hidup hilangnya masalah, tapi kita meraih apa? Ketenangan. Sekalipun kita berada di dalam keadaan yang sangat tidak nyaman. Itulah sebenarnya nikmat agama. Para nabi-nabi itu dikondisikan oleh Allah berada dalam kondisi nyaman atau tidak nyaman? Hah? Tidak nyaman. Tapi Nabi berada dalam keadaan tenang, nyaman atau tidak? Nyaman. Itu hakikat agama yang diraih para nabi. Dan itulah kemuliaan yang diraih para nabi. Nabi Musa diberikan kenyamanan oleh Allah dari sesuatu yang paling tidak nyaman. Siapa? Nabi Musa itu kan terancam dibunuh kan, masih kecilnya. Berarti tidak nyaman enggak? Bagaimana Allah menjadikan Nabi Musa itu nyaman? Hah? Bagaimana Allah menjadikan Nabi Musa itu nyaman? Dijauhkan dari yang mau membunuh atau malah didekatkan? Malah didekatkan. Nih kamu tak hidupkan yang ngurusi kamu, yang mau bunuh kamu. Siapa itu? Fir'aun. Kenapa? Karena ketenangan yang Allah berikan di sini bukan ketenangan akal, bukan ketenangan sebab musabab dunia, bukan ketenangan pikiran-pikiran kita. Nanti kalau begini kita akan begini, kalau begini akan begini. Bukan. Ketenangan yang ada di sini adalah dia dikokohkan oleh Allah, kehidupannya ditenangkan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Itulah yang dimaksud kekasih Allah. Dan itulah kehidupannya orang-orang yang ditolong oleh Allah. Inilah yang harus kita cari. Sebagaimana apa yang kita terangkan di kajian kita yang terakhir. Apa nikmat agama yang hendak kita raih? Apa Bapak Ibu? Kita meraih apa terakhir? Lupa. Ayo gimana? Ngaji lali terus. Nikmat apa? Ayat yang terakhir kita ambil faidah dalam surat Yunus. Hah? Nikmat apa? Mana ayatnya? Surat Yunus ayat 104. Ibu-ibu yang bawa buku dulu. Mana? Surat Yunus ayat 104. Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budul ladina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum. Ini kemenangan nikmat agama. Apa itu? Kemenangan apa yang dulu sudah kita sampaikan? Meraih apa? Al-yakin. Meraih kehidupan di dalam hati yakin. Di dalam dia menempuh agamanya. Dia tidak bisa digoyang sana, digoyang sini, digeser fitnah ke sana, digeser fitnah ke sini. Ini hakikat kemuliaan agama. Yang dicari oleh setiap orang hidupnya bahagia kalau hatinya meraih al-yakin. Meraih ketenangan dengan yakin. Fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Saya tidak akan ngikuti kamu dan saya hanya beribadah ngikuti Allah yang akan menentukan kehidupan kalian. Inilah hakikat nikmat agama. Bukan hakikat nikmat agama, mohon maaf, seperti yang diterangkan oleh sahabat Nabi
Awamin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah pada waktu itu jumlah kita sedikit? Biasanya orang ketika jumlahnya banyak merasa kebingungan atau merasa tenang? Kalau jumlahnya banyak merasa tenang kan? Begitu jumlahnya sedikit merasa apa? Kebingungan. Ini berarti belum mendapatkan nikmat agama. Hakikat daripada yang disampaikan di sini adalah orang mendapatkan kekokohan hidup dengan agama walaupun dia sendiri. Seperti yang dulu sudah kita contohkan terakhir pada waktu kita membahas tentang apa? Mahabbatullah. Yusuf itu sendiri enggak? Sendiri enggak Bapak Ibu? Yusuf alaihissalam sendiri di dalam kecamuknya fitnah. Dalam kecamuknya fitnah sendirian. Enggak ada yang menolong. Sendiri berpegang teguh dengan agamanya yang yakin. Baik sendirinya Yusuf ketika dilemparkan ke sumur, ketika diiri, ketika difitnah, ketika dituduh zina, ketika dijebloskan di penjara. Yusuf orang yang tenang apa bingung? Tenang. Apa yang menjadikan Yusuf tenang? Agamanya, imannya yang ada di dalam hati, keyakinannya yang ada di dalam hati. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Allah berikan agama untuk kita meraih ini. Bukan untuk meraih apa-apa. Kalau kita mengukur dengan ukuran-ukuran agama, mengukur ukuran dunia, kita akan tidak punya kaidah yang benar. Yang namanya hidup, kata Allah Azza wa Jalla, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Suatu ketika ada orang dilapangkan, besok disempitkan. Besok diikuti banyak orang, besoknya lagi tidak ada orang ikut. Satu ketika disanjung orang, satu ketika dicela orang. Satu ketika diberikan kekayaan banyak, satu ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang muslim yang ditakdirkan tidak punya, ditakdirkan punya, ditakdirkan sehat, ditakdirkan sakit, ditakdirkan dan sebagainya. Kehidupan dunia itu milik Allah. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Terus di mana agama ini menjadi kemenangan kita? Agama ini menjadi kebahagiaan kita. Kalau kita salah ngambil, akhirnya kita tidak pernah meraih janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang hendak kita raih di dalam agama ini, mendapatkan al-yaqin. Dan ini sebagaimana pada ayat yang berikutnya pada bab Fadlul Islam dalam Kitabu Fadlul Islam, ayat yang dibawakan oleh muallif dalam surat Al-Hadid ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu birasulihi. Ya, betul. Yu'tikum kiflaini mir rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurun rahimun. Ayat ini kembali dibawakan oleh muallif untuk menjelaskan hakikat di mana keutamaan Islam yang dimaksudkan oleh Allah, yang kita dijanjikan untuk meraih kemenangan dengan nikmat Islam, untuk meraih kebahagiaan dengan nikmat Islam. Allah berfirman di dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aminu birasulih, dan berimanlah kalian dengan Rasulnya Allah. Perintah apa ini Bapak Ibu? Untuk memperbaiki apa?
Hah? Memperbaiki apa ini? Takwa. Takwa itu menunjukkan amal, ya kan? Kemudian perintah apa lagi? Memperbaiki apa? Setelah ittaqullah, apa tadi ayatnya? Berarti disuruh memperbaiki apa? Iman. Padahal di depan sudah disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Apa tadi? Wahai orang yang beriman. Ini orang beriman disuruh bertakwa. Sudah punya iman, disuruh bertakwa, disuruh beriman lagi. Berarti disuruh ngapain urusan imannya? Hah? Disuruh betulin urusan imannya. Sebagaimana iman yang berkali-kali kita sudah jelaskan, iman itu adalah qaulun wa amal. Iman itu adalah isinya perkataan hati, perkataan lisan, kemudian amal. Dan inilah iman itu isinya adalah akidah, keyakinan yang mengokohkan hati dan amal yang akan menunjukkan bertambahnya keyakinan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, zadathum imana. Iman itu bisa bertambah. Allah di sini memberikan kaidah kepada kita untuk meraih kemuliaan Islam itu dengan menyempurnakan apa? Menyempurnakan iman. Menyempurnakan iman. Kenapa? Karena kehancuran orang beriman itu kalau dia gagal untuk menumbuhkan imannya. Dan ketika orang yang beriman dia telah gagal menumbuhkan imannya, kalau dohirnya masih muslim, ya, kalau dohirnya masih muslim, namanya apa ini? Gagal membangun hidup beriman, tapi dohirnya masih muslim. Apa namanya? Hah? Dohirnya masih muslim, tapi kehidupan imannya gagal. Apa namanya? Kok berat sekali mengucapkan? Apa? Munafik. Bapak Ibu mohon maaf. Sering gak hari-hari memikirkan kehidupan munafik pada diri kita sendiri-sendiri? Sering apa enggak? Hah? Betul apa enggak? Atau sehari-hari itu merasa aman dengan imannya, merasa aman dengan amalnya. Dalam sebuah penjelasan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menerangkan, al-mu'min yakhafun nifaq wal munafiq la yakhafun nifaq. Apa itu? Al-mu'min yakhafun nifaq. Apa Bapak Ibu? Hah? Orang mukmin itu cirinya selalu takut terjadi nifaq. Ciri orang mukmin, dia selalu takut pada dirinya terjadi nifaq. Wal munafiq la yakhafun nifaq. Sedangkan orang munafik itu keadaan hidupnya tidak pernah khawatir dengan nifaq. Merasa aman dengan imannya, merasa amal dengan amalnya, aman dengan amalnya. Itu kehidupan orang munafik. Rasulullah SAW ketika menjelaskan sumber terjadinya nifaq, itu ada dua. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la yabkiyani fi munafikin qat. Ada dua perkara yang tidak pernah ada pada orang munafik. Tidak pernah ada pada orang munafik. Yaitu husnus samti, bagusnya amal, wa fiqhun fid din, dan pemahaman di dalam agama. Berarti kalau orang mukmin kesibukannya
dengan imannya yang menunjukkan takutnya dia dari munafik, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Orang mukmin tadi, orang munafik kan tidak memiliki apa? Bagusnya amal, benarnya pemahaman di dalam agama. Berarti orang mukmin kesibukannya yang paling menunjukkan kalau dia mukmin, kan tadi mukmin itu takut munafik. Berarti memperhatikan apa? Memperhatikan pemahaman akidahnya, keyakinannya, dibenerin, diluruskan, terus kemudian memperhatikan apa? Betulnya amal dia, akhlak dia. Maka inilah hakikat Allah mengingatkan kembali. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Takwa kamu kepada Allah. Terus wa aminu bi rasulihi. Apalagi di zaman-zaman sekarang, amal-amal sudah bergeser. Kaidah-kaidah iman sudah bergeser. Orang ketika menghadapi fitnah-fitnah hidup sekarang, cara menyelesaikannya bukan lagi amal solih, bukan lagi iman, tapi cara menyelesaikannya sama seperti orang tidak beriman. Musuh mencaci maki, kita juga mencaci maki. Musuh orang-orang tidak beriman mengandalkan kekuatan dunianya, kita juga apa? Ngandalin kekuatan dunianya. Wow, kamu bisa datangkan pendukungmu sekian, saya juga bisa datangkan pendukung saya sekian. Cara berpikir kita sudah keluar banyak dari apa yang Allah Azza wa Jalla katakan. Ittaqullah wa aminu bi rasulih. Dulu orang-orang beriman dulu, kalau mereka semakin banyak mendapati ujian, semakin dia kuatkan akidahnya kepada Allah, semakin dia kuatkan ketaatannya kepada Allah. Bukan semakin bingung dengan keadaan. Dan itu menunjukkan orang yang sudah meraih kekuatan iman, mendapatkan keutamaan iman, mendapatkan keutamaan Islam. Mereka tahu bagaimana cara mereka meraih kebaikan dari Allah. Maka inilah apa yang Allah ajarkan kepada kita. Allah perintahkan kita supaya terus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan Allah perintahkan kita supaya terus menguatkan apa? Iman. Sehingga kita punya jalan sendiri, mereka punya jalan sendiri. Orang mukmin itu kan begitu. Orang mukmin itu punya jalan sendiri, orang yang tidak beriman punya jalan sendiri. Dia bingung dengan jalan yang tidak beriman, orang mukmin tidak bingung dengan ini. Ini. Mereka merencanakan begini, kita mengikuti rencananya Allah. Mereka meminta bantuan kepada ini, kita mendekat kepada Allah. Mereka menggunakan cara-cara yang rusak, kita mengikuti petunjuk Allah. Itu orang yang beriman, yang meraih yakin dengan agamanya. Yang mungkin, mohon maaf, kalau hari ini dianggap memberi solusi enggak? Kalau seperti itu caranya, dianggap beri solusi enggak? Dianggap enggak beri solusi. Rasulullah salah satu contoh, ketika dikepung oleh musuh-musuhnya dalam perang Ahzab, Allah cuma menyuruh Nabi, kamu bertahan di tempat, kamu buat parit, kamu pagari. Kalau secara logika, gimana ini? Memberi solusi? Enggak. Ya kan? Enggak memberi solusi. Nabi Nuh alaihissalam malah disuruh oleh Allah, kamu sabar dengan kejelekan mereka, kamu sabar dengan rencana mereka, udah kamu takwa kepada Allah, kamu buat ini, kamu lakukan ini. Sepertinya enggak memberi solusi. Rasulullah SAW ketika dihadapkan dengan perang Badar, Nabi tidak ingin menghadapi karena tidak ini, tapi Allah menyuruh karena Allah merencanakan begini-begini. Semua ini solusi dari Allah. Tapi kita ikut petunjuk Allah. Maka disinilah sebenarnya kita telah meraih fadlul Islam. Kalau kita hidup masih bingungan, itu berarti Islam yang kita raih ini, kita belum bisa kembali kepada Islam dengan apa yang ditawarkan oleh Islam untuk kita mencari kemuliaan.
Karena itulah Allah Azza wa Jalla menjanjikan di dalam ayat ini, kalau kita kembali kepada jalan Islam yang betul. Seperti yang tadi, betulin terus akidahnya, betulin terus ketaatannya kepada Allah. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan jawaban. Apa jawabannya dalam ayat tadi? Yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Pertama, Allah memberikan kepada kalian apa? Kiflaini, dua nasib, dilipatkan nasib kebaikannya dari rahmatnya Allah. Ya. Allah yang akan menjawab kita, bukan makhluk. Allah yang akan menjawab kita, yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Sebagian ulama menjelaskan maknanya dua nasib dari rahmat Allah. Allah lipat gandakan rahmat. Di antara ulama menjelaskan, di dunia kamu tetap dirahmati, kemudian nanti setelah meninggalkan dunia juga kamu dirahmati. Ini kalau kita tetap di dalam wilayahnya Allah. Allah akan memberikan pahala berlipat-lipat. Kemenangan yang didatangkan dari rahmat Allah berlipat-lipat. Ini janji Allah yang pertama. Kita akan dijaga oleh Allah. Hidup ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemenangan kita kalau kita masih berada di dalam penjagaan Allah. Siapapun kita, apakah kita orang miskin, apa kita orang sakit, atau kita orang kaya, atau kita orang yang sehat, atau kita seorang wanita, seorang laki-laki, anak, orang tua, siapapun kita, status kita kayak apapun, kalau hidup kita dalam penjagaan Allah, itulah hakikatnya kita orang yang dimenangkan oleh Allah. Allah pasti akan memberikan kebaikan, ketenangan pada orang ini, apapun keadaannya. Sebagaimana di dalam riwayat Al-Imam Sikhwanah menasihati muridnya Imam Fudail, la yazalun nas fi syada'ida wa qarabin fid dunya wa fil akhirah wa fil barzakhi wa fil mauqifi. Terus menerus manusia itu hidupnya dalam kekacauan, kesulitan, dalam bencana. Terus memang seperti itu kehidupan ini keadaannya. Dunia ini tidak pernah mendesain manusia tidak terkena bencana. Enggak. Dari satu bencana kepada bencana, dari satu bencana kepada bencana. Dan yang paling berat bukan bencana dunia, tapi bencana hati. Kegagalan hidup. Dan diterangkan oleh Imam Sikhwanah, manusia itu hidup, kalau dilepaskan dengan keadaannya, hidupnya akan berada dalam satu bencana kepada bencana, kepada bencana, kepada bencana. Baik di dunia, lebih-lebih lagi bencana lebih parah setelah masuk kubur. Sendirian, mengambil nasibnya sendiri. Di dunia masih ada temannya. Lebih-lebih lagi nanti pada yaumul mahsyar dibangkitkan manusia. Sampai diterangkan dalam dalil, manusia bangkit saja dalam keadaan, mohon maaf, telanjang. Itu tidak ada manusia yang memperhatikan orang lain. Padahal telanjang. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kalau begitu hari itu kita bisa saling lihat ya Nabi. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, itu hari tidak akan mungkin seperti itu. Orang akan bingung dengan keadaannya sendiri. Itu diterangkan oleh Imam Sikhwanah. Manusia itu akan terus kacau. Faman kana bainahu wa bainallah ma'rifatun khassah. Siapa yang antara dia dan antara Allah punya kehidupan mengenal Allah yang khusus, kafahullahu, Allah akan menjaga dia. Di dunia dijaga, kekacauan dunia dia ditenangkan oleh Allah, dia diselamatkan. Mau masuk kubur dijaga oleh Allah. Di dalam kubur datang malaikat mungkar dan nakir, dijaga oleh Allah. Di alam mahsyar dia dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, dihisab dengan hisaban yasira, dihisab dengan hisab yang ringan, disebarkan catatan amalnya dari tangan kanan, dan seterusnya dijaga oleh Allah.
Ini kalau dia punya kehidupan yang baik dengan Allah. Ini sebenarnya Bapak Ibu kemenangan agama kita ditawarkan oleh Allah, keutamaan agama kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Allah Azza wa Jalla, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Yang kedua, Allah akan menjadikan bagi kalian nur. Apa nur? Cahaya. Kita hidup ini yang kita butuhkan adalah nur. Yang menyebabkan kita yakin dalam hidup, ketika hidup kita apa? Mendapatkan apa? Mendapatkan nur. Mendapatkan penerangan di dalam hidup, dan kita menapaki hidup ini terang benderang apapun keadaan kita. Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kepada kita nur, cahaya di dalam kehidupan ini dengan agama ini. Tamshuna bihi, yang kalian berjalan dalam hidup ini dengan nur itu. Kita bisa berjalan dalam hidup itu dengan nur. Ketenangan manusia, kekokohan manusia, ketidakbingungan manusia, ketidakkacauan manusia, kalau hidupnya itu selalu mendapatkan apa? Nur. Mendapatkan penerang, mendapatkan cahaya di dalam hidup. Dan ini nikmat agama. Dan inilah hakikat keutamaan Islam. Lebih-lebih lagi di zaman kekacauan orang beragama. Zaman kekacauan. Sebagaimana kita alami hari ini. Kita dari kecil Muslim, insya Allah kebanyakan kita. Tapi coba kita rasakan hidup kita dari kecil. Lebih banyak kita mengalami kekacauan hidup kita enggak? Iya kan? Kita lebih banyak mengalami kebingungan dalam hidup. Padahal kita Muslim dari kecil. Inilah yang ditawarkan oleh Allah. Bagaimana kita menjadikan agama ini bisa kita meraih nur, cahaya. Sebagaimana para ulama kita ketika menjelaskan hakikat nikmat ini. Hada min fadlillahi ala abdihi ba'da fahmihi lil islami sahihi wa i'tiqadihi al-i'tiqad al-haqqa. Bagaimana kita bisa meraih agama ini? Bisa menjadi nur bagi kita. Berjalan dalam hidup dengan agama ini kita mendapatkan cahaya. Kata salah seorang ulama kita, ini adalah keutamaan Allah yang Allah berikan dengan agama ini kepada hambanya. Berupa apa? Fahmuhu lil islami sahih. Apa? Fahmuhu lil islami sahih. Dia meraih pemahaman apa? Terhadap agamanya yang benar. Lebih-lebih lagi di hari kekacauan agama. Lebih-lebih lagi di hari kekacauan agama. Di mana manusia pada hari kekacauan agama, dia bisa berbuat baik atau dia berbuat merusak. Hah? Hari kekacauan pada umumnya. Kalau hari di mana kacau, orang ikut kacau nggak? Kacau. Coba lihat. Sekarang ini loh, kita ini hanya kacaunya segelintir orang. Kita ikut kacau nggak? Ikut kacau nggak? Hanya ada orang mau calon bupati atau calon gubernur rebutan dan dia bingung kacau. Kita ikut kacau nggak? Loh, coba lihat. Padahal dia yang bingung mau calon rebutan jadi pemimpin. Mbok-mbok, ibu-ibu di rumah yang kerjanya ngiris tempe melu kacau. Kacau hidupnya itu. Gimana? Kenapa coba kok bikin kacau? Ini belum apa-apa, Bu. Ini baru cuma berita-berita aja. Ini menunjukkan apa? Berarti kita ini tidak punya pemahaman yang benar. Ini berarti Islam yang kita miliki belum memberi penawar kita bisa bahagia. Lawang ibu-ibu kerjanya di rumah,
ngurusin suami, masak nasi, ngiris berambang, kok yo kacau dengan Pak Gubernur calon. Bapak-bapak kerjanya tiap hari susah nyarikan nafkah, kadang dapat makan, kadang tidak, itu tambah bingung, bahkan sampai nggak kerja bingung. Lebih parah lagi malah berantem sama teman kerjanya, gara-gara Pak Gubernur calon. Loh, padahal nggak ada hubungannya apa-apa loh sama dia. Kacau. Saya dulu masih ingat ketika saya masih awal-awal dulu ke Sulawesi. Di kapal Pelni, dulu belum pesawat, belum banyak, naiknya kapal Pelni. Pada waktu itu masih zaman ributnya Saddam Hussein perang dengan Amerika. Mungkin ibu-ibu ada yang masih ingat, bapak-bapak yang ingat. Itu di kapal Pelni ada orang Islam berantem sama orang Islam gara-gara Saddam Hussein perang sama Amerika. Loh, ini kacau. Karena ini banyak orang kacau. Tidak menimpa pada dia saja kacau, apalagi kalau menimpa pada dia. Kenapa coba persoalannya? Padahal kita Muslim. Karena kita tidak punya pemahaman yang benar tentang Islam. Bagaimana menghadapi keadaan-keadaan ini? Karena kita tidak memiliki pemahaman yang benar. Contoh, pada zaman terjadi kekacauan berat. Kalau ada orang Islam sama orang yang tidak Islam berantem, itu saja sudah kacau, ya kan? Sekarang kalau ada orang Islam sama orang Islam berantem, kita bingung nggak? Hah? Ibu-ibu bingung nggak? Terus lebih-lebih lagi, kalau ada orang ahli surga dengan ahli surga berantem, gimana? Bingung nggak ibu-ibu ngelihat? Misalnya mohon maaf, ada ustadz sama ustadz berantem misalnya. Kita kelihatan, oh ini ustadz itu ilmunya bagus kan gitu. Kemudian ustadz sama ustadz berantem, ibu-ibu bingung nggak? Iki piye toh? Ustadz karo ustadz kok berantem? Is mendingan aku rasa ngaji wae kan gitu. Lah wong ustadz aja berantem, ya bingung kan? Ya bingung. Bagaimana kalau ibu-ibu menghadapi zamannya sahabat? Apa? Sahabat Nabi dijamin masuk surga nggak? Perang. Coba bapak ibu. Gimana? Hah? Bingung nggak kira-kira? Kacau, pasti bingung. Pada waktu terjadinya ujian hidup yang dialami sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib berperang melawan siapa? Muawiyah. Sahabat terpecah menjadi tiga. Satu ikut Ali, ya, satu ikut Muawiyah, yang satu nggak ikut sana, nggak ikut sini, diem. Yang ikut Ali salah apa betul? Hah? Sahabat yang ikut Ali, betul apa salah? Betul, karena ada dalilnya. Yang ikut Muawiyah salah apa betul? Betul, karena ada dalilnya. Yang tidak ikut Ali, tidak ikut Muawiyah, salah apa betul? Betul, karena ada dalilnya. Loh, bingung kan? Ini kalau nggak paham bingung. Ya, bingung. Kenapa? Tadi yang ikut Ali sahabat bukan? Yang ikut Muawiyah sahabat bukan? Yang tidak ikut Ali, tidak ikut Muawiyah sahabat bukan? Sahabat semua. Sahabat itu pasti punya ilmu. Nah, ada yang ikut Ali dan ikut Muawiyah bukan sahabat. Betul apa salah? Bukan sahabat ikut Ali. Betul apa salah kira-kira? Kecenderungannya salah apa betul? Salah. Bukan sahabat ikut Muawiyah. Kecenderungannya salah apa betul? Hah? Salah. Coba. Ada seorang sahabat, di antara sahabat yang tidak ikut Ali, tidak ikut Muawiyah, itu di antaranya Ibnu Umar. Hah? Siapa itu ibu? Ibnu Umar itu siapa?
Anaknya Umar, orang awam apa ulama? Hah? Ibnu Umar itu ulama apa orang awam? Ulama. Di antaranya Ibnu Umar, dia tidak ikut Ali dan dia juga tidak ikut Muawiyah. Dia menahan diri. Ketika dia menahan diri, coba didatangi orang yang ikut Ali atau ikut Muawiyah tapi bukan sahabat. Coba ini membingungkan. Fitnah hidup. Ketika dia datang kepada Ibnu Umar, dia nyalain Ibnu Umar. Coba lihat. Kalau ibu-ibu itu didatangi kondisi kayak gini itu bingung. Ibnu Umar dimarah. Kamu ini tidak mengamalkan firman Allah. Loh, coba ini ulama. Bukankah Allah mengatakan qatiluhum hatta la takuna fitnah? Perangilah sampai fitnah itu hilang. Bawa ayat enggak ini ibu-ibu? Hah? Ini padahal bukan sahabat loh ya. Bisa bawa ayat kan? Bukan sahabat. Tidak pernah jadi murid Nabi. Dia bisa bawa ayat. Yang dibawain ayat siapa ini? Orang awam apa ulama? Ulama. Coba lihat. Kalau kita ini menghadapi kayak gini, kacau. Ibnu Umar didatangi orang bawa ayat. Bagaimana kamu tidak mengamalkan ayat? Qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kamu perangi sampai fitnah tidak ada. Apa kata Ibnu Umar? Ibnu Umar mengatakan al-fitnah, fitnah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah syirik. Paham Bapak Ibu? Dan ayat ini turun dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar punya pemahaman yang benar nggak? Orang ini tadi bawa ayat punya pemahaman yang benar nggak? Punya nggak? Nggak. Ibnu Umar punya pemahaman yang benar nggak? Iya. Yang bawa ayat ini menunjukkan orang kacau atau orang lurus? Orang kacau. Ibnu Umar menunjukkan orang yang tenang, kokoh atau orang bingung? Kokoh, walaupun dia tidak sama Ali, walaupun dia tidak sama Muawiyah, dia tidak bingung. Wah, aku kok ikut bela Ali, nanti saya berdosa bagaimana? Enggak. Saya kok enggak ikut sama Muawiyah, padahal Muawiyah juga sahabat Nabi, berarti saya berdosa? Enggak. Dia tenang, karena punya pemahaman agama yang benar. Ketika didatangi, Ibnu Umar dibilangi, kamu harus perangi salah satunya. Karena Allah menyuruh memerangi sampai fitnah hilang. Ini kan sedang fitnah. Ibnu Umar mengatakan ini ayat dulu pada Nabi. Dan yang diperangi Nabi itu orang musyrik, orang kafir. Dan yang dimaksud fitnah dalam ayat ini siapa? Syirik. Sementara sahabat dengan sahabat, sahabat itu orang beriman enggak? Sahabat ini orang beriman enggak? Pas enggak ayat ini dibawakan ke situ? Pas enggak Bapak Ibu? Enggak. Bapak Ibu, baru ada bupati calon, camat calon dibawakan ayat. Oh iya ya betul ya, ini ada dalilnya, berarti ini betul. Ah, bingung kan? Bingung. Ibnu Mas'ud langsung mengatakan, walaisa kakitalikum lil muluk. Bukan seperti sekarang kalian sedang perang, karena kalian perang ini cari kedudukan. Mana keutamaan Islam yang Allah berikan pada Ibnu Umar ibu-ibu? Mana? Bapak-bapak? Ibnu Umar ini ulama enggak? Punya keutamaan Islam yang diraih enggak? Apa keutamaan yang dia raih? Memahami agama dengan benar sehingga dia selamat dari apa? Dari fitnah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini hakikat kita punya nikmat agama. Dan tadi lihat siapa itu tadi Ibnu Umar. Siapa? Ulama. Ulama itu dulu nuntut ilmu enggak? Hah? Nuntut ilmu. Beda dengan orang-orang ini, enggak pernah belajar, enggak pernah nuntut ilmu. Walaupun dia merasa punya Islam, ketika hari terjadi fitnah, kacau. Memang kalau kita bilang ya Islam bagus, iya, tapi coba begitu dihadapkan dengan kenyataan, kita mengalami kekacauan. Kenapa? Karena tidak punya al-fahmus syahih. Ketika Allah menerangkan nur,
Nikmat Islam ini akan memberikan kita nur, maknanya kita ini akan diterangi oleh ilmu di dalam Islam. Makanya dulu sahabat itu nggak pernah ninggalkan menuntut ilmu di zaman kayak apapun. Sampai ayat Al-Quran mengatakan tidak boleh, kalau sudah ada panggilan jihad yang betul, tidak boleh berangkat semua. Loh, ini pada waktu ada panggilan jihad yang betul, harus ada sekelompok yang tinggal untuk apa? Menuntut ilmu, belajar kepada Nabi. Nanti kalau yang pulang perang dinasehati dengan ilmu. Loh, ini dulu. Di zaman terjadinya kayak seperti itu. Apalagi sekarang. Di zaman terjadinya kekacauan. Tapi Masya Allah Bapak Ibu, persoalannya kalau menuntut ilmu, diproses menuntut ilmu yang biasanya kita berat. Ya Ustadz, saya menuntut ilmu, tapi kalau bisa menuntut ilmu nggak ada masalah. Nah, saya cepat pinter, kan? Saya belajar 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, saya langsung jadi orang yang kuat. Ya ora ono. Nggak ada. Ya, nggak ada seperti itu. Karena ilmu itu punya proses. Punya proses, dan prosesnya itu alon-alon. Tahu alon-alon Ibu? Pelan sekali. Kata para ulama, walakin khudhu syai'an fa syai'an. Ambillah ilmu itu sedikit-sedikit, lailan wa naharon, bersama malam, bersama siang. Ambillah ilmu itu dari dasarnya, pelan-pelan. Nuntut ilmu itu yang menjadikan orang itu kokoh di hari-hari fitnah. Makanya kalau para ulama terus menasihatkan untuk menuntut ilmu, karena ini masalahnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita telah ambil faidah pada ayat ini, pada makna yang kedua, apa yang dijelaskan oleh para ulama, di mana letak keutamaan Islam, fadlul Islam, di mana kita akan meraih nur. Apa nur yang dimaksud? Nur yang dimaksud adalah fahmun lil Islam as-sahih wa i'tiqaduhu al-i'tiqad al-haq. Kita meraih pemahaman Islam yang benar dan meyakininya pada pemahaman Islam ini dengan keyakinan yang benar. Illa yakunu indahu syakkun. Kalau tidak, maka yang terjadi pada dirinya adalah hidup dengan keraguan. Kalau orang hidup sudah ragu, tidak akan bisa meraih kebahagiaan. Ini yang insya Allah kita akan jelaskan pada kesempatan ini yang sudah kita jelaskan. Mudah-mudahan dengan taufik Allah kita akan lanjutkan penjelasan tentang ayat yang menunjukkan kemuliaan keutamaan Islam ini pada pertemuan yang akan datang. Kita istirahat insya Allah sekitar 5 menit atau 10 menit. Bapak Ibu yang mau ke belakang silahkan, nanti kita akan lanjutkan untuk melanjutkan kajian kita tentang ma'rifatullah, bagaimana kita membangun kehidupan akidah kita, mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti perjalanan iman kita yang benar, sebagai bukti bagaimana kita memperbaiki kehidupan akidah kita. Kita akhiri, kita istirahat dulu majelis kita, dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Kalau mungkin ada pertanyaan, waktu istirahat ini bisa dicatat di kertas. Yang bisa saya jelaskan nanti saya jelaskan, yang tidak bisa saya mohon maaf. Nanti bisa dikumpulkan mungkin di awal majelis nanti atau setelahnya, nanti bisa saya tambahkan. Wallahu a'lam wal musta'an. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.